find you. Without this night, for desert tonight. I'm running for cover. Now how we'll wither the rain on the light. To give me the taste and the pains, the love that you found with face. How do you miss just a force rising up in the swamp? In the night, without a fight, you can burn up my blue skies and our souls. Let us see, we never die. We will love, oh, down, desert tonight. Woman and children alive, order with a mercy prayer. While the so-called returns of comes so far, they don't know who's on the rise. The temple will shower in feet. Those hands are blanching tree. Roots in the bed, you can see the force through the stormy haze. We will not go down in the night without a fight. Burn up the blue skies and our souls. Let us live, we never die. Desert Boleh waktu suaranya teman-teman sekalian. We will in the night without a fight. You can burn up the blue skies and our souls. Let us live, we never die. We will not go down in the night without a fight. You can burn up the blue skies and our souls. Let us live, we never die. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak tidak ada mendengar peserta ini. Tapi banyak kelihatan ya. Coba kita wujud gelorakan ini suaranya Makassar yang katanya ini suaranya Makassar keras suaranya. Kita ulang lagi. Kita coba lebih keras lagi suaranya, lebih besar lagi suaranya. Kita doakan yang jawab salamnya ini yang sudah menikah, insya Allah tambah lagi. Oh, ketahui, malam lagi ya. Oke, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Semuanya sehat Ji? Alhamdulillah baik-baik Ji ya. Sehat-sehat di semua. Nah, karena kenapa? Tentu malam hari ini kita harusnya paling berbahagia. Karena kenapa? Karena ini malam kumpul-kumpulnya anak laki-laki. Ya, kumpulnya kita itu memang di trotoar seperti ini. Nah, karena kenapa? Karena hari ini kita melakukan Dato Fest.
Dato Fest ini Dato sebelumnya sudah pernah melakukan event setiap bulan, sudah sebanyak 6 kali. Dan inilah event terbesarnya, menghadirkan semua pemateri-pemateri yang sudah ada sebelumnya. Nah, kita buka dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, tahun ini kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting juga ini tidak turun hujan. Karena ini dikhawatirkan ini mudah-mudahan tidak turun hujan. Jangan sampai sini ada pawang hujan di sini. Sudah mina geser ke gua kayaknya ya. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita hari ini sampai selesai tidak hujan. Kalaupun hujan tetap kita gaspol. Setuju? Setuju ya. Nah, salawat serta salam kita curahkan kepada teladan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in dan umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir datang menghadiri acara Dato Fest pada malam hari ini 28 Desember 2024, tepatnya di Transmart, pelataran Transmart. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Transmart sudah menyediakan kita memfasilitasi tempat seperti ini untuk berlangsungnya acara kita pada malam hari ini. Biasanya kita melakukan memang dato seperti ini, dakwah trotoar. Kita sudah melakukan di sini sebanyak 3 kali, 4 kali di sini. 3 kali sebelumnya kita sudah lakukan di trotoar Petarani, ya di bawah flyover langsung. Insya Allah nanti di atas flyover kita lakukan ya, langsung tolnya langsung ya. Nah, alhamdulillah. Kita tetap harus semangat pada hari ini karena insya Allah kita akan menyimak langsung materi-materi ataupun talk show yang menarik, karena malam hari ini kita membawa bertajuk tema Ainal Muslimun. Kalau teman-teman di sini saya mau tanya, apa itu Ainal Muslimun? Ada yang tahu di manakah orang-orang muslim? Siapa yang di ini? Maksudnya apakah yang dicari ini? Di mana orang muslim ini? Kenapa tidak hadir di Dato Fest? Ataukah di mana orang muslim? Apakah mereka masih peduli dengan muslim-muslim yang lainnya? Karena insya Allah malam hari ini tak di dakwah trotoar satu-satunya mungkin barangkali event di Makassar, event dakwah yang dilakukan di trotoar hanya dilakukan oleh tim kopi, komunitas pecinta Islam. Kita ucapkan takbir, takbir. Luar biasa. Ini rekor ini. Harusnya rekor muri itu datang di sini melihat ada oleh teman-teman yang lain. Ya, jadi ini kita keunikan tersendiri melakukan dakwah, ngobrol-ngobrol perkara Islam tapi di trotoar. Biasanya di mana? Di masjid, ya kan? Nah, tapi ini kita lakukan di trotoar karena kenapa? Ngobrol Islam itu nggak mesti harus di masjid. Ngobrol Islam itu nggak harus di tempat-tempat yang mungkin sakral begitu. Dimanapun kita berdakwah, mau di trotoar, mau di sekolah, mau di kampus, inilah kita buktikan bahwa dakwah itu bisa dilakukan di mana-mana. Insya Allah kita akan lakukan sesuatu yang unik lagi. Kalau ada usulan selain boleh masukkan ke kita. Nanti dakwah gunung boleh juga. Namanya dagu. Apalagi? Nah, dakwah laut boleh juga. Nanti kita sambil mancing. Silakan, apapun yang penting. Nah, alhamdulillah di Dato Fest kali ini kita tentu akan menyajikan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spesial barangkali yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, tapi ngobrol-ngobrol tentang Dato, dari tadi ini kita bertanya-tanya, apa ini sebenarnya Dato? Iya kan? Kalau dalam bahasa Makassar ya, bahasa Makassar itu Dato artinya apa itu Dato? Maknanya Dato, orang tua. Iya kan? Dato itu berarti orang tua, bukan sekedar orang tua yang ditokohkan lagi. Jadi sudah orang tua ditokohkan lagi, itu Dato. Berarti kita ini orang tua, bukan? Kita ini masih muda, tapi insya Allah ditokohkan. Insya Allah juga akan punya toko juga, macam-macam lah ya. Nah, tapi kita dakwah trotoar disingkat Dato.
Nah, apa ini dato? Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Presiden Dato. Datonya Dato, ini nih, ya. Nah, kita undang datonya Dato. Kita sambut Ustadz Idil Adha. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Tadi saya disebut apa? Datonya Dato. Ya, presidennya Dato. Gina, sini. Presiden. Presidennya. Masya Allah. Ternyata untuk menjadi presiden tidak harus kasih keluar ruang tribun. Tidak perlu. Tidak perlu sekali ternyata. gampang. Tidak perlu dapat suara. Tidak perlu kumpul KTP. Tidak perlu dekat-dekat oligarki. Tidak perlu. Ngeri-ngeri saudara. Oligarki, oli samping semua tidak perlu. Iya, silakan. Tapi presiden itu ada maknanya, Bung Adi. Bung Adi. Kenapa? Apa itu maknanya presiden? Pre itu apa? Preman politik semakin bertambah di Indonesia. Sinya apa? Oh, Dengar berburu. preman politik semakin bertambah. Siapa yang menang pemilu pasti dekat oligarki. Siapa yang menang pemilu dekat oligarki. Dengan Islam kita lawan oligarki. Baru awal sudah panas nih. Jangan dulu langsung gas-gas tak? Ada kipas nih, ada kipas. Agak panas memang ini. Panita ada AC. Memang kayaknya dakwah trotoar kayaknya begini, agak keras-keras kayaknya. Kan trotoar. Iya, trotoar itu agak memang namanya jalanan, hidup di jalanan memang keras, Pak. Baik. Tadi Iya. tanyakan tentang apa? Iya, apa ini dato ini sebenarnya, Baik. Saya tidak langsung ke data dulu, Bro. Apa itu? Saya cerita bertahun-tahun sebelum hari ini. Sebelum pandemi corona. Oke, 2020 ya. Jadi sebelum pandemi corona, alhamdulillah saya pernah sempat diberikan kesempatan Allah untuk membina anak-anak jalanan di Kota Makassar. Selama 5 tahun. 5 tahun ini. Saya hadir di lingkungan mereka. Saya bertemu dengan mereka. Saya berkumpul dengan mereka. Bahkan datang ke rumahnya mereka. Iya. Nah, saya pada waktu itu terbersit dalam pikiran saya. Kenapa tidak kita gelar tikar di jalanan untuk bina anak-anak ini? Iya. Nah, itu pertama kali, awal pertama kali niatnya. Lalu yang kedua, Iya. kita temukan juga fakta bahwa semakin hari semakin banyak ojol. Benar. Benar ya? Banyak sekali, Pak. Termasuk driver online mobil. Ya kan? Betul. Nah, saya memperhatikan teman-teman saudara-saudara kita itu, ya para driver online. Tapi tunggu dulu, kosong ini. Iya, kosong. Nggak enak kan? Teman-teman, saudara-saudara, ayo kita maju-maju dulu. Maju-maju karena di belakang ini mau duduk sebenarnya tapi dan lihat full di belakang. Iya. Ada ratusan ribu orang di belakang berdiri. Iya. Karena satu orang menghadirkan 7.000 malaikat. Kali ini semua banyak ini. Insya Allah banyak ini. Jadi kalau mau minta doa, kita memang bikin doa di era-era kayak gini. Iya, banyak malaikat ini doakan juga. Baik, silakan. Alhamdulillah teman-teman saudara-saudara kita yang berdiri sudah bisa masuk ke dalam area. Baik, teman-teman yang di belakang boleh langsung yang berdiri, silakan langsung merapat, duduk, ambil posisi. Kita tunjukkan kepada Kota Makassar bahwa ya. Bung Ade? Oh, ada di sebelah sana datangnya, luar biasa. Tidak pakai motor Bung Ade? Ada. Nah, beliau anak motor-motor ini. Bung Ade anak motor? Anak motor-motor ya, klub motor. Luar biasa. Dari pertanyaan memang jalanan sekali begitu ya. Iya, agak bobo aspal begitu. Banyak karena melintas begitu loh. Terakhir touring di mana Bang Ade? Bone. Sebentar, kita mic-nya. Oh ya.
Oke. Nah, sudah ada dua bintang tamu kita yang hari ini sudah membersami kita, dan langsung saja bintang tamu kita yang ketiga. Yang ketiga adalah Bung Adnan. Nah, Bu Adnan. Nah, ini istimewa bagi saya. Ya. Nah, kenapa istimewa nih Bung Adnan? Teman sekampung. Oh, beneran. Wah, luar biasa ya. Iya, Komandar. Komandar ya. Nah, beliau juga ini adalah seorang pengusaha. Pengusaha juga. Ya memang kisah inspiratif memang itu dari banyak pengusaha, karena jatuh bangun memang itu banyak mereka lalui. Luar biasa. Luar biasa. Gimana? Saya cerita mereka nanti. Kita dengarkan nanti. Gimana kabarnya Bung Adnan? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Iya, langsung kita panggilkan bintang tamu kita yang ketiga, keempat. Beliau ini bukan pengusaha, bukan juga geng motor, tapi gurunya pengusaha, gurunya geng motor. Iya, kita langsung Ustadz Khairuddin. Ustadz Khairuddin, silakan. Silahkan. Istimewa bagi Luar saya. biasa. Beliau ini pecinta kopi hitam tanpa gula. Ini kalau teman-teman, kalau ngobrol masalah kehidupan sama orang yang suka kopi tidak pakai gula, kasih turun-turun sedikit nadata tentang gaya hidup. Ya, karena kehidupannya tentu jauh lebih pahit. Beliau ini saya kenal 25 tahun yang lalu. Iya. Beliau ini petarung. Pejuang, lebih hebat dari ini. Tapi nantilah kita cerita. Ya. Iya. Maaf. Sebenarnya ada yang kita undang lagi, Haidir Ali. Haidir Ali. Beliau ada atau tidak? Bung Haidir Ali, silakan. Ada Haidir Ali. Bung Haidir Ali. Jadi sebenarnya istimewa juga ini. Ya. Beliau preman. Mantan preman maksudnya, Ustaz. Mantan preman. Iya. Gak apa-apa kalau Ada ya? mantan. Iya. Ada ya? Ada. Iya. Baiklah kalau gitu kita lanjut. Iya, kalau gitu saya kayaknya Coach Heri boleh di tengah. Nanti saya duduk Satu lagi, satu lagi Bung. Siapa lagi tuh? Satu lagi. Kelupaan. Ya. Oke. Kalau selanjutnya ini tadi yang disampaikan oleh Ustadz Idil. Kita datangkan jauh-jauh pemateri ini langsung dari Jawa, betul ya Ustadz? Betul. Dan beliau sudah pernah mengisi acara yang sama seperti ini. Lebih daripada itu. Lebih daripada. Saya kenal sebagai aktivis 98. Wih, luar biasa. Pernah menduduki gedung DPR berarti? Bagian daripada itu. Pernah diburu sama Jadi, anak-anak mahasiswa semuanya mau belajar menjadi seorang mahasiswa sejati. Nah, ini beliau ini. Langsung saja. Kemudian beliau juga adalah seorang TikToker. Wih, Nah, tidak main-main beliau. TikToknya kayak bagaimana, Ustaz? Nanti saya nanti. TikToker. Baik, kita undang. Oke, kalau gitu langsung saja kita undang dengan hormat Ustadz Agung Wisnu. Silakan Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Silakan Ustadz. Iya. Baiklah, kalau gitu, oke, kita langsung silakan Ustadz. Boleh Ustadz Idil. Baik. Alhamdulillah kita sudah kumpul Iya. semua. Sebenarnya masih ada dua yang kita undang, baru saya ingat. Oh iya. Cuma satu lagi. berhalangan keluar daerah. Ini Pak Haidir Ali, ini belum dapat informasinya beliau. Ya. Jadi yang satu siapa? Pak Ihsan Samsul. Iya. Iya. Luar biasa. Kalau beliau punya pengalaman hidup yang luar biasa juga. Ya. Jadi beliau sudah sebenarnya sudah sampaikan pada waktu di tempat ini di Iya, sana betul. di Sudut itu. Ya. Beliau tidak sungkan-sungkan cerita masa lalunya. Beliau dulu punya diskotik. Iya. Berarti dari dunia malam ke cahaya hijrah. Tapi sekarang yang dilihat. Iya. Ya, beliau orang yang cinta Islam. Betul. Beliau orang yang suka untuk ngaji. Dan menjadi Itu yang influencer ngaji Ustaz ya. Betul. Ada lagi yang kedua. Nah, ini saya tunggu-tunggu. Bung Haidir Ali belum ada ya? Ya, boleh deh panitia kalau misalnya pemateri kita yang ditunggu-tunggu ini Bung Haidir Ali sudah nampak hilalnya, silahkan boleh diinfokan untuk langsung naik ke panggung ya. Bung Haidir Ali beliau juga menceritakan pengalaman hidupnya dahulu adalah seorang preman. Iya. Katanya begini. Iya. Jadi ini bertato Ustaz ya. Semua jenis kejahatan
sudah pernah dilakukan. Tapi saya katakan beliau adalah seperti kupu-kupu. Dahulu memang banyak orang jijik atau tidak senang mendekat dengan beliau Kepopong itu, ya. seperti ulat, Ya, ulat itu. Tapi sekarang masya Allah, guru mengaji, guru tahsin, guru tahfiz. Masya Allah. Nah, itu ini makanya insya Allah mungkin di lain waktu ya, di lain waktu. Temannya beliau ternyata ya, Iya. satu sel, satu asrama dulu, Satu pesantren. Ya, dulu. ya, ya. Sempat mondok sama ya. Iya. Masya Allah. Nah, ini juga kita punya tamu-tamu yang luar biasa, yang hebat-hebat. Dan saya yakin kisah inspirasi dari beliau-beliau kita tidak mau kupas lebih jauh lagi. Kalau mau lihat, buka di ada di YouTube, buka di TikTok, ya TikToknya Dato ya. Dato atau Otobar, Aha. ya. Di situ bisa kita IG-nya juga ada, ya IG-nya. Jadi silakan buka IG-nya Otobar, apa namanya TikTok-nya Otobar. Nah, kita akan lihat nanti kisah-kisah inspiratif dari beliau-beliau ini, ya. Baik. Nah, baik, kita mau cerita apa ini? Silakan Ustaz. Tunggu dulu. Kenapa kurang keren sih lihat bajunya tuh? Kenapa tuh? Ada. Saya mau kasih lebih keren bajunya. Oh begitu. Supaya jadi anak motor ini. supaya seragam kita maksud Oh saya. itu supaya seragam. Ya, supaya seragam. Supaya kalau saya melihat Anda seperti saya bercermin. Oh begitu. Tunggu. Wah. Dapat kos gratis, Masya Allah. Ini yang saya suka dari komunitas. Jadi memang saya di lemari itu alhamdulillah tidak pernah ke distro. Dibuka lemari baju komunitas semua. Iya, ya. Dipakai sekarang. Buka baju nih. Silakan, silakan. Masih ada satu lagi. Tidak bisa semuanya saya. Tidak bisa semuanya saya kasih ke. Mohon maaf ya. Tapi ada satu ini. Ada satu. Ya, ada satu. Cuma tentu ini supaya lebih adil. Ya. Saya mau berikan sebuah pertanyaan untuk mendapatkan satu kaos Otobar ini. Ya. Pertanyaannya gampang. Siapakah Fufu Fafa? Bukan. Jangan. Jangan. Nah, bukan. Karena itu terlalu gampang menjawabnya. Bukan itu. Baik. Mau semuanya? Salah? Apa arti Ainal Muslimun? Saya ini yang pertama. Ya, beliau. Baik. Ayo berdiri itu dulu, Pak. Ainal Muslimun? Dari mana, Pak? Siapa namanya? Siapa? Baik, dengan siapa, Pak? Baik, bismillah ya. Dengan perkenalkan saya Ahmad Syar'i Aslam, Ustaz. Masya Allah. Tinggal di daerah mana di Makassar ini? Tinggal di Malengkeri. 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 Iya. Luar biasa. Tidak jauh dari sini. dekat Dekat. Iya. Baik. Apa Ainal Muslimun? berasal dari kata bahasa Arab yang berarti di manakah kaum muslim. Di manakah kaum muslim? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Yang lainnya. Saya kira nama-nama ikan dikasih tanya. Apa sepeda ya? Nah, mengenai Ainal Muslimun, kita akan bincang-bincang masalah ini, Bu Abid. Iya. Ya, Jadi yang akan kita ulik dan kita bahas Ainal Muslimun. lagi viral itu. Lagi viral. Lagi viral. Oh, kenapa bisa ini lagi hangat-hangatnya ini? Nah, itu yang dia. dicari ini orang Muslim, kenapa ini? Nah, itu dia. Apa itu Ainal Muslimun, Bu Abid? Nah, tadi Iya. saya tinggal copy paste aja. Iya. Begini, Bu Abid. Kita kan di dalam Al-Quran Iya. diminta Allah untuk menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummah. Umat Islam harusnya menjadi khairu ummah. Khairu ummah. Itu yang pertama. Iya.
Kemudian kita juga dituntut dalam agama kita, umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Satu tubuh. Ya. Iya. Yang kalau salah satu anggota tubuh sakit, harusnya semuanya juga merasakan sakit. Nah, satu-satu dulu. Khairul ummah, apakah betul-betul telah terwujud saat ini umat Islam sebagai khairul ummah? Kalau kita sebut khairul ummah, umat yang terbaik, berarti umat yang menjadi panutan bagi umat-umat yang lain. Betul. Kiblatnya umat-umat yang lain. Menjadi umat yang akan menjadi pemimpin bagi umat-umat yang lain. Harusnya kan seperti itu. Umat yang jadi umat terdepan. Namun apa yang kita saksikan saat ini, Bung Abdi? Umat Islam malah banyak menjadi pembeda budaya-budaya barat. Iya. Umat Islam malah berkiblat mengikuti peradaban-peradaban selain Islam. Iya. Umat Islam malah gemar melakukan maksiat dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang kemudian kita bisa saksikan dari umat Islam. Ya. Nah, berbicara tentang umat Islam yang saat ini gemar melakukan maksiat. Iya. Ini adalah satu fenomena yang setiap kali kita buka medsos, setiap kita buka Twitter, apa sekarang namanya? Masih Twitter itu X ya? X ya. Iya. X. Lama itu, Ustaz. Oh, lama. Setiap kali kita buka macam-macam berita-berita yang memilukan, ya, berita-berita yang semakin kreatif orang-orang melakukan kebejatan. Iya, betul sekali. Padahal mereka di KTP-nya adalah disebut Islam. orang Islam. Iya. Sangat ironis sekali. Nah, berkenaan masalah itu, ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita yang juga pernah terjerumus dalam persoalan kejahatan, ya, ataupun kemudian pernah ya terpeleset lah di dalam perjalanan dunia ini. Namun kemudian pada akhirnya bisa bangkit, ya, bisa kemudian meraih cahaya yang bisa menerangi kehidupan. Nah, bicara mengenai itu, Bung Abdi, kita semua manusia ini tidak lepas dari kesalahan. Iya. Kita semua manusia ini tidak lepas dari hilang, termasuk saya. Bung Abdi ini Anda. Ya. Saya ingat Bung Abdi, itu awal-awal kita kumpul, ya. Awal-awal kita kumpul bikin kopi, semuanya para pecinta kopi. Belakangan semakin membesar, para pecinta rokok juga berkumpul. Ya. Belakangan juga, alhamdulillah berkumpul orang-orang yang juga para perjalanan hidupnya yang luar biasa sebelumnya, kemudian hijrah. Nah, bicara mengenai hijrah ini, Bung Abdi, saya mungkin mau bertanya ke teman-teman, saudara-saudara semua, ya. Bung Ade, siap. Iya, beliau rekannya Haidir Ali ini, satu asrama dulu katanya, satu pesantren dulu, ya. Beda tahun, ya. Ya, kita dulu juga pernah kepeleset, ya, Bung Abdi, ya. Bung Abdi, ya, Bung Abdi pernah kepeleset ya? Sedikit mami. Saya kira banjir pernah di BTV. Ya, itu maksudnya. Banjir pernah di BTV kan? Baik. Ya, apa sebenarnya yang menjadi godaan terbesar, Bung Abdi, yang kemudian buat kita mudah terpeleset itu, orang-orang yang kemudian mudah terpeleset itu. Dan ini kita juga mau dengarkan dari Bung Abdi kiatnya untuk bisa bangkit keluar dari yang mungkin tidak disenangi dahulu. Silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Tadi wabarakatuh. pertanyaan pertama itu bagaimana Ustaz? Ya. Pertanyaan tadi pertama saya, Iya. apa itu fufu papa? Itu tadi ya pertanyaan pertama saya. Ya, Tidak tadi. terkait uang palsu. Baik, Bung Ade, ini kita dulu pernah terpeleset. Saya juga pernah terpeleset dulu, Betul. Bung Ade. Bagaimana caranya kemudian kita bisa bangkit dari keterpelesetan itu? Ya. Awal mulanya itu Ustaz, kalau masalah bangkit itu sebenarnya yang berpengaruh ini juga ini sosial media.
Betul, betul. Nah, ini. Nah, dari sosial media itu saya mendapatkan lingkungan yang didukung sama sosial media yang tadi. Jadi saya dapat tentang ilmu-ilmu, algoritmanya ini handphone tentang ilmu dan kebesarannya Islam, dan saya mendapatkan lingkungan juga yang ya basisnya tetap Baik. Islam semua, dan memang rata-rata yang saya tepati ini 2 tahun belakang ini alhamdulillah tidak ada nih mengarah ke kufu fafa, Alhamdulillah. artinya mengarah ke hal-hal yang negatif. Betul, betul. Alhamdulillah. Dan ditunjang juga ini sebenarnya istri dan orang tua, yang karena ketika dia sholat, saya tidak sholat, saya masih buntu, dia sudah artinya ibadahnya sudah bagus. Itu juga ada titik malu sebenarnya. Jadi saya pelajari, alhamdulillah saya sekarang yang mendakwai dia. Alhamdulillah. Iya. Berkat itu kan tadi itu termasuk halako juga saya ikuti itu. Ilmu-ilmunya itu saya bawa ke rumah, Alhamdulillah. saya bawa ke lingkungan sampai ke Allah. ibu dan orang tua itu dan bapak mungkin dapat ilmu halako. Artinya pentingnya Islam jangan hanya beragama, tapi Islam juga harus dengan hukum Islam. Baik. Masya Allah. Baik. Sekiranya. Sekedar Ada info. lanjut lagi. Sekedar info teman-teman semua. Beliau ini adalah seorang pengacara saat ini atau calon pengacara? Kalau yang pengacara itu istri. Oh, istri. Cuman saya juga sama-sama lahir YLBH. dari fakultas hukum yang Oh, sama. gitu. Iya, jadi pengetahuan saya tentang hukum dengan istri itu sama. Masya Cuma Allah. yang bisa beracara itu istri. Masya Allah. Iya, saya hanya penikmat hukum saja. Penikmat hukum. Sebenarnya tahu rules. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Nah, ini teman kita luar biasa. Dan Insya yang Allah. paling penting adalah selain cinta motor, Iya. cinta Islam, cinta ngaji, tadi disebut halako, cinta motor. Iya, sangat cinta. Sangat cinta Kalau dulu motor. Rasulullah- Kenapa tak parkir motornya di sini? Motor dia kalau hujan dia agak rewel. Gampang demam ya. Karena dia Motornya setinggi manusia, tidak main-main. Motornya besar, besar sekali motornya. itu motor juga yang selalu menunjang untuk hijrahku juga. Masya Allah. Iya. Jadi ketika kalau saya mau sholat subuh itu, Iya, setiap akhir pekan itu saya harus cari masjid pedalaman. Karena saya suka riding, jadi jam 3 subuh itu Ahad saya sudah cari masjid-masjid di kampung-kampung atau masjid yang yang view-nya itu air terjun. Masya Allah. Nah, Iya. jadi saya riding sambil sholat subuh, jadi hobiku dapat, akhiratku juga dapat. Masya Allah. Mantap. Ini Jadi coach ini. Bagus ini, bagus. Kita juga ini Ustaz. Hobi dapat, akhirat dapat. Kita Iya. hobi kopi, Betul. akhirat dapat insyaallah. Baik, baik, luar biasa. Baik, hobi boleh Ustaz. hobi boleh. Taat wajib. Oh, Tak. ini kata-kata keren nih. Keren nih, keren. Tolong dijadikan status hari ini. Jadi hobi boleh, Boleh. taat Wajib. wajib. Mantap, luar biasa. Bicara taat. Nah, ini ada cerita yang menarik ya di sebelah ini, boleh ini. Saya pindah dulu mic, Bung. Ada ya? Oh, ada, alhamdulillah. Nah, ini ada perjalanan spiritual yang luar biasa juga masalah taat. Beliau pernah menabuh perang sama Allah. Betul ya? Betul. Pernah menabuh perang sama Allah, tapi alhamdulillah beliau sudah berdamai dan sekarang beliau insyaallah serius untuk dekat dengan Abah. Ya, makanya saya ingat sekali ceritanya beliau pertama kali menyampaikan sesuatu yang menarik di Fajar Gerhapena setahun yang lalu ya, berapa ya? 2022 ya benar. 2022 ya. Beliau mengatakan begini, bahwa kalau ada orang itu yang bangkrut, ada 4 macam bangkrut ya kalau nggak salah beliau pernah sampaikan ya, 4 macam bangkrut. Ya, bangkrutnya ini tidak main-main bangkrut kalau beliau sampaikan. Jadi bukan hanya habis semua asetnya, sampai juga minus, ya sampai seperti itu. Tapi luar biasa sekali lagi beliau bisa bangkit dan menjadi seorang pengusaha kuliner nasional, ya kan? Luar biasa, masya Allah, luar biasa. Baik, nah bicara masalah taat,
mungkin kita sudah pernah dengarkan dari kisah Bung siapa lagi namanya? Coach Harry. Coach Harry. Iya. Ya, Coach Harry. Coach Harry. Ya, saya pernah teringat di sini juga ya, di mana? Iya, di Oh, sini. di sini juga Iya. ya, di sudut sana ya. Beliau mengatakan bahwa dua hal yang penting ya, yang kemudian pada akhirnya beliau itu bisa bisa melihat masa depan lebih indah daripada sebelumnya ya, yaitu jangan cari macam-macam, jangan bikin gara-gara sama Allah ya, jangan menabuh perang sama Allah. Katanya kalau kita saja bikin masalah sama aparat setempat ya, atau apa namanya apa yang kemarin ya, saya lupa ya kemarin boleh sampaikan, ngajak ribut Luhut. iya betul ya, apalagi apa mau ajak ribut sama Anda ya. Baik, kita mau dengarkan cerita dari Coach Harry, bangkitnya Coach Harry, dan pada akhirnya indahnya insya Allah saat ini kita menatap masa depan itu bisa diceritakan sedikit saja ya. Singkat jenis. Saya tadi sampaikan Coach Harry, kalau mau cerita lengkapnya nonton IG, nonton TikTok Toto Bar. Nah, gitu. Oh iya. Baik, silakan. Siap. Bismillah. Saya jelaskan dulu yang tadi Ustaz, yang 5 golongan orang bangkrut, 5 golongan orang bangkrut. biar supaya seragam. Ya, baik. Jadi kalau orang dulu saya bangkrutnya itu terjerat hutang, hutangnya banyak, usahanya sudah tidak ada. Jadi kalau orang punya hutang itu ada 5 golongan. Kalau dia punya penghasilan 5 juta sebulan, terus dia ngutang cicilannya 2 juta sebulan, itu golongan yang pertama, orang punya hutang namanya. Iya, betul. Nah, golongan yang kedua, penghasilannya 5 juta, cicilannya 5 juta juga. Iya. Itu golongan yang kedua, orang namanya beleng-beleng. Masih ingat? Beleng-beleng, penghasilannya 5 juta, bikin utang, cicilannya 5 juta, beleng-beleng katanya. Golongan yang kedua. Ada yang lebih di atasnya beleng-beleng, penghasilannya 5 juta, cicilannya 10 juta. Ini lebih beleng-beleng apa lagi nih? Dogo-dogo. Oh, kalau beleng-beleng tadi ditilik. Kalau ini dogo-dogo ini. Agak kronis nih. Ya. Ada orang yang lebih parah lagi, yang keempat. Tidak ada penghasilannya, cicilannya 10 juta. Apa ini? Iya. Itu lagi. Belum dimati yang keempat ini. Ada yang lebih parah lagi. Ada yang benar. Ada yang lebih parah lagi. Yang kelima, tidak ada penghasilannya, tidak ada usahanya, bangkrut semua asetnya sudah dijual semua. Bahkan istrinya mau minta cerai. Semua teman-temannya di circle-nya nabohongi semua nih. Wih, pinjam duluan lo, besok ganti. Besok nggak ganti, hilang semua itu teman-temannya. Iya. Nah, cicilannya masih ada. Nah ini namanya orang level terparah, terpuruk, dan waktu itu saya di posisi itu. Gara-gara apa? Saya singkat ini Ustaz. Iya, singkat. Jadi gara-gara saya waktu itu usaha punya pemahaman yang salah, bahwa salah satunya ini pemahamannya, tidak bisa besar usahamu kalau tidak pakai utang. Itu mindset umum tuh. Mana bisa besar usaha kalau tidak pakai utang? Nah itu dulu motivasi mindset yang salah. Yang kedua, mindset yang salah yang kedua, mana bisa kita utang tidak pakai riba? Nah semua orang sekarang riba semua nih. Jadi menghalalkan sudah segala cara. Nah kalau dua mini mindset, siap-siap lebih rendah dari beleng-beleng. Apalah bahasa yang paling pantas. Ya, beleng-beleng level ketiga dia Ustaz. Ya, 3. Level keempat apa tadi? Innalillahi. Ada lagi level itu yang paling bawah. Nah jadi alhamdulillah, setelah mindset itu saya rubah, perjalanan spiritual, mulai mengaji, mulai sadar tadi kata Ustaz, ternyata kalau mau naik level, turun level berarti dari beleng-beleng ke innalillahi, ke yang lebih parah lagi, gampang ji, ajak di perang Allah.
Karena dalilnya begitu, Ustaz. Ya, Siapa betul. yang makan riba, Allah akan perangi. Oh, ternyata orang beleng-beleng ini belum diperangi. Turun lagi ke lebih bawah, diperangi sama Allah, turun ki. Jadi kalau apa namanya? Kalau riba ki pasti ki diperangi sama Allah. Nah, kalau usaha ki banyak bicara ternyata untuk membesarkan usaha tanpa riba. Banyak bicara, dan Masya Allah saya dapat banyak ilmu di komunitas Asalim. Asalin. Otobar. Bagaimana kita usaha bisa berkembang tanpa riba. Nah, Masya Allah. Nanti kalau mau lihat detailnya ada di IG-nya Otobar. Ada IG-nya di Otobar. Bagaimana caranya membesarkan usaha tanpa riba. Tidak perlu jadi beleng-beleng, apalagi apa tadi istilah innalillahi. Kalau saya bilangnya terpuruk, ini terpuruk paling bawah. Begitu mungkin Ustaz. Baik, Ya. baik. Masalah luar biasa. Sebelum kita lanjut, mungkin penting untuk kita bersikir, berdoa dulu. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tapi laki-laki itu tidak gentar dengan hujan, sama ya. Hujan itu rahmat. Rahmat. Iya. Baru Sama. hujan, Ustaz. Baru hujan air. Ya. Iya. Baik. Ada dua menarik tadi ya, dari apa namanya yang disampaikan. Bukan beleng-beleng, menarik, tidak menarik itu. Tidak menarik itu beleng-beleng. Ya, Bung Ade sama Coach Heri, ada dua hal yang menarik tadi disampaikan. Ada dua. Yang pertama adalah tadi disampaikan lingkungan. Yang kedua tadi juga disampaikan sebenarnya as-salim, atau kemudian ngumpul-ngumpul dengan teman-teman surga. Ya, saya sebutnya teman-teman surga. Ya, teman-teman yang nanti baku dorong-dorong masuk surga. Ya, gitu sama. Itu yang pertama, circle. Yang kedua, ada juga disebut tadi, Bung Ade sama Coach Heri, ngaji, halqah. Ya, ini adalah sesuatu yang maksud saya kata kunci penting untuk kita jaga baik-baik ini. Circle ngaji, selalu berada di circle yang benar, selalu ngaji. Jangan sampai lupakan doa ini. Baik, nanti kita kupas-kupas lagi. Ya, saya langsung dulu ke yang ketiga. Bung Adnan. Panjang juga ceritanya Bung Adnan ini. Ya, ini teman sekampung saya ternyata nih. Teman dan ya. Ya, intinya Bung Adnan juga pernah mengalami cerita-cerita perjalanan hidup lah, yang masing-masing kita juga punya perjalanan hidup, dan beliau juga pada akhirnya saat ini bisa bangkit. Namun untuk bisa tetap istiqomah, untuk tetap bisa menjaga suasana kebatinan seperti saat ini yang kita rasakan, apa resepnya, Bung Adnan? Ya, Pak Adnan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya menyimak tadi dari pemaparan Coach Heri, kurang lebih mungkin saya sama. Yang di posisi berapa tadi Coach? Posisi kelima ya? Posisi kelima juga. Benar-benar. Ya. Ternyata posisi kelima juga. Mungkin saya 5,5. Iya, iya. Karena saya ya 5,5 karena akhirnya saya ditinggalkan istri. Tinggalkan istri. Dan sempat juga mempunyai utang yang sangat banyak di usia mungkin 30 tahun. Saya punya utang mungkin sampai 8 miliar Ustaz. Dulu ya, dari usaha properti yang saya ceritakan. Cuman dulu memang saya akui saya tatalekan Ustaz. Ya, Masih muda. Nggak tahu beliau ini arti tatalekan. Apa sih kalau apa sih? Belagu Pak. Belagu banget dia. Itu di sebuah komunitas pengusaha, saya usah sebutin nama soalnya nggak enak. Iya. Komunitas pengusaha gede di Indonesia, Ya, saya ikut betul. di situ dan Ya. sempat ditunjuk sebagai salah satu ketua bidang
kita kan di sana gaya hidupnya hedonis, Ustaz. Apa sih kalau tertalekan ya tadi itu ya, belagu lebih belagu. Selalu mau kelihatan gimana ya, ikut suka ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang apa sih, yang hedonis yang kalau orang dulu bilang suka borju, sosok borju. Karena dari sana akhirnya apa ya, tentu juga jauh dari Allah ya, jauh dari Allah, main perbankan, sudah pasti main perbankan karena kita main di properti, dan akhirnya tumbang Ustaz. Terus kalau tadi Ustaz tanyakan bagaimana caranya bisa untuk apa tadi Ustaz, apa pertanyaan? Ya, saat ini kan kita bisa disebut bangkit. Oh iya Ustaz. Sekarang insya Allah berada dalam jalan penuh cahaya. Ya. Alhamdulillah Ustaz, karena waktu saya jatuh Ustaz, saya memang apa namanya, selalu hati saya gelisah Ustaz. Gelisah mungkin juga karena background saya dari pesantren. Saya alhamdulillah saya dulu 6 tahun di IMIN, zaman dulu cuman sempat bergaul. Saya kan dulu kuliah di perhotelan Ustaz. Di perhotelan di yang sekarang kampusnya mungkin anak-anak sekarang bilang apa, Poltekpar. Dulu saya masih di Akpar dulu, Cendrawasih, masih BPLP pariwisata namanya. Dari sana main di perhotelan, terus saya juga pernah cerita ya, saya pernah jadi penyiar di Telstar, pernah jadi penyiar di Venus zaman dulu ya. Pantasan suaranya nggak asing. Zaman dulu jadi terbiasa dengan hidup apa namanya, terus apa namanya, gabung lagi dengan komunitas pengusaha. Akhirnya terus pengusaha itu bukan pengusaha yang hijrah kan baru-baru aja ya trennya Ustaz. Dulu kan tidak ada istilah hijrah kan. Betul. Malah kalau dulu orang-orang yang dekat ke Tuhan suka dikatain soalim zaman dulu ya, zaman tahun 90-an, awal 2000-an kan belum ada istilah hijrah kan Ustaz. Ya masih dibilang soalim lu, belagu lu. Atau kalau kita tatalekan lah. Iya, tatalekan lah iya. Kayak begitu Ustaz. Alhamdulillah dari sana saya ketemu dengan teman-teman, saya ikut tarbiyah, ikut apa semua, gabung sama belakang ini gabung sama teman-teman Asalim apa semua. Alhamdulillah sudah mulai mudah-mudahan saya sudah mulai sekarang recovery dalam hal perbaikan keimanan juga, tauhid, insyaallah sudah bisa kembali insyaallah. Begitu aja Ustaz. Alhamdulillah. Kembali sekali lagi circle. Betul. Baik. Ada tadi yang disebut menarik, kata hijrah. Nah ini mungkin kita pindah mic lagi. Ini persoalannya kita terbatas waktu. Seandainya kita bisa tahan sampai subuh, saya mau kulik satu-satu kembali ini. Tapi kalau dilihat dari raut wajah peserta kita hari ini, kayaknya Siap sampai subuh? Siap sampai subuh? karena ada minum kopinya di depan. Siap sampai subuh? Saya tidak siap. Kalau tadi ada istilahnya tak kan di sini. Kalau peserta tak kalah nih. Ada minum kopinya mau di apa? Aja sampai subuh. Oh iya, baru saya sadari. Iya. Kita bicara dari tadi ini tidak siapkan kopi. Gak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Begitu. Karena kita sudah menyala dari tadi. Iya, baik. Kita sudah lebih panas dari kopi. Sudah panas. Insya Allah. Bicara mengenai hijrah, Bung Abdi. Fenomena hijrah memang lagi tren sekarang ini juga. Iya. Kepini. Iya. Termasuk kalau kita lihat di dunia selebriti, dunianya Bung Abdi. Iya, saya ini gitarisnya Abdi Negara. Baik. Fenomena ini sesuatu yang menarik. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi apa namanya belakangan ini? Nah, ini menarik. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Ustadz Hairudin, Bung Coach Pak Ustaz. Ya. Jadi sudah ada apa namanya sebutan beraneka ragam awalan ya. Jadi ya beliau ini luar biasa. Jadi seorang mubalik. Saya pernah melihat jadwal ceramahnya beliau, jadwal pengajiannya beliau. Sebulan itu, masya Allah, tidak cukup satu buku ditulis. Iya. Jadwal ceramah. Kalau bukunya hanya 2 lembar. Nah, buku harus 3 lembar ditulis. Nah, luar biasa beliau. Nah, fenomena hijrah, Ustaz. Ya. Sebenarnya apa yang lagi terjadi saat ini? Iya, sebenarnya hijrah itu keniscayaan. Ya.
Karena sejatinya memang manusia itu fitrahnya dia dekat dengan Tuhan. Ya. Hanya saja karena keadaan, ya, lingkungan, ya, di mana dia tumbuh, kemudian mencoba untuk mengalienasi kefitrahan tersebut, ya, menjauhkan. Kan sebenarnya orang yang jauh dari Tuhan itu kan ya dia berlari, bukan mendekat, menjauhkan. Maka ketika dia kembali, dan Allah punya sifat tawab, ya, maha penerima kembali hambanya, maka sebenarnya dia kembali pada fitrahnya. Gitu. Jadi hijrah itu adalah keniscayaan dalam perjalanan manusia, hanya persoalan waktu saja. Maka itu penting kemudian kalau kita simak tadi dari teman-teman, ya, memang circle di mana kita berada itu sangat penting sekali, ya. Bukankah Nabi mengatakan ar-rajulu dini khalili, ya. Jadi seseorang itu ditentukan oleh agama temannya, ya. Jadi kalau dia berteman dengan ya orang yang jauh dari agama, ya tentu ya begitu keadaannya, gitu. Maka Nabi mengatakan fal yanzur ahadikum may yukhalil, maka hendaklah setiap orang memperhatikan dengan siapa dia berteman. Memang bisa jadi satu waktu kita belum ketemu circle yang tepat, ya. Tapi fitrah itu insya Allah, ya, kalau dia apalagi dengan perjalanan waktu, ya, ada kontemplasi, perenungan dan seterusnya, ya, kemudian ketemu momentumnya, teman yang tepat, maka sekali lagi, ya, dia pasti akan pulang ke jalan yang benar, ya. Itulah hijrah. Makanya secara literal Nabi mengatakan al-muhajir man hajara ma naha anhu, ya. Jadi orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang. Nah, teman-teman kita tadi ini kalau kita dengarkan, ya, saya anggap bagian dari perjalanan hidupnya kembali pada fitrah. Karena memang sebenarnya fitrah manusia itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya. Nah, sekira sementara seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Iya, Terasa mau balik. terasa. Ustaz, saya ingat kata-katanya itu Polantas yang viral di Makassar. Putar balik kembali ke Ya. jalan yang benar. Kita pernah punya Iya. tema dato itu. Dato, Kita ya. pernah punya tema dato Putar- itu. karena yang biasanya melanggar itu selalu lawan arah. Betul. Iya, jadi putar balik pada jalan yang benar. Saya ingat kita ada tema. Mantap. Iya. Tapi intinya bahwa semua manusia, siapapun itu, bahkan termasuk mubalik, seorang asadis, tidak lepas dari salah, tidak lepas dari hilaf, ya. Karena kita tidak maksum. Yang maksum itu hanya Nabi. Ya, makanya saya sering berpesan juga kepada para ustaz, jauhi 4 hal, ya. Jauhi 4 hal kalau kita seorang hamlud dakwah, seorang pengemban dakwah. Apa 4 hal itu, Muhammad? Ingat baik-baik ini, gampang rumusnya nanti diingat. Yang pertama, futur tidak boleh. Futur tidak boleh. Ya. Tapi futur itu masa depan, Ustaz. Apa itu futur? Futur bahasa Inggrisnya masa depan. Bukan itu, bukan. bahasa Arab, Bahasa Arab. Futur itu adalah patah semangat, ya. Jadi loyo. Padahal laki-laki itu harus gitu, ya. Nah, itu yang pertama, futur. Yang kedua, Futur. fulus. Fulus. Nah, jadi tidak masalah kemudian kita dari hasil ceramah kemudian dapat sesuatu untuk transport, tidak ada masalah. Tapi ada yang menarik itu, Bung Alvin. Saya punya teman seorang imam masjid pernah bercerita. Iya. Ada mubalik setelah khutbah sampai di rumahnya, dia telepon Pak Imam. Pak Imam, ini uploadnya kurang. Wah, Waduh, kok saya S2 ini. Ternyata beliau ukur ini amplopnya dari S1, S2, S3 ini beda-beda. Beda. Aduh. Beda lagi Ini beratnya kalau haji. Otaknya fulus ini. Iya. Itu harus dijauhi. Hati-hati. Iya. Itu membahayakan niat gitu. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga, yang harus dihindari itu fatalis. fatalis. Nah, apa itu fatalis?
Dulu saya dengar dia fatality, tahu fatality. Bahasa Indonesianya saya tahu dapat berapa. Fatality saya tidak tahu. Ya, pasrah dengan keadaan. Pasrah dengan kasta. Iya. Nah ini pernah saya ketemu seorang kiai. Beliau cerita, ya, bahwa pernah satu ketika ingin ceramah di satu tempat, dibisik sama pengurus. Pak Kiai, jangan di sini bicara-bicara soal minum atau judi, karena lingkungannya semua suka minum dan judi. Ini orang-orang yang pasrah dan keadaan, tidak mau berubah. Ya, ada juga yang seperti itu. Ada seorang ustaz itu jangan bersifat fatalis. Kemudian yang keempat adalah jangan fanatik buta. Fanatik buta. Karena ada juga ustaz itu yang tidak senang sama ustaz yang lain, bahkan mengkafir-kafirkan mungkin. Ya, nah, itu tidak boleh. Kita harus terbuka mendengar. Betul. Open mind. Itu sangat luas. Benar. Jadi kata kuncinya ingat. Ingat. Ya, fu, Futur. fu, Fulus. fa, Fatal. fa. Oh, oke. Ternyata plot twist banget Ustaz Idil hari ini ya. Ini dia. Ya. Plot twist sekali. Supaya diingat itu. Baik. Ya, apa tadi pertama? Futur. Futur, Pak fulus, Fulus. fatalis, fanatik buta. Baik. Baik. Aku Hindari, teman-teman semuanya, hindari fufu. apa? Saya kena genjutsunya Ustaz Idil malam ini. Baik. Sudah hafal. Ternyata ini. Baik. Kita kembali ke laptop. Ya. Baik. Nah, tadi ini kan kita bicara tentang ainal muslimun, mana kaum muslimin yang dikatakan khairu ummah. Nah, sekarang kita ganti tema dulu. Tapi tetap ainal muslimun, yaitu mana kaum muslimin yang bagaikan satu tubuh. Ya. Yang harusnya seluruh kaum muslimin siapapun mereka, dari belahan bumi di utara, timur, utara, barat, selatan, semuanya harusnya menjadi bagian satu tubuh. Kenyataannya hari ini Ustaz. Kenyataannya saat ini kita lihat saudara-saudara kita di Palestina gitu. Saudara kita di pantai dan kita diam saja. Sebelum saya lanjut, Bung Afif, ada pertanyaan kecil dan silakan dijawab dengan kata-kata yang singkat saja, ya. Dengan kata-kata yang singkat, tidak boleh lebih dari 10 kata, ya. Seandainya saat ini kita bisa berbicara dengan saudara-saudara kita semua di Palestina, ya, apa yang Bung Afif? Maafkan saya tidak bisa memberikan kontribusi banyak untuk menyelamatkan kalian. Baik. 10 pas. Baik. Bung Ade. Oke. Kalau pemimpin di negeri ini memberikan izin, tunggu saya di Palestina. Mas. Takbir. Kalau seandainya kita saat ini bisa berbicara saat ini dengan seluruh saudara-saudara kita di Palestina, apa yang kita mau sampaikan, Konsep? Saya iri dengan kalian. Apapun yang terjadi di sana, medan jihad itu jelas, nyata. Di kita ini medan jihadnya itu gak jelas. Jadi saya iri dengan mereka. Baik. Kita ingin rasakan seperti yang mereka rasakan. Takbir. Baik. Silakan, Pak Adnan. Kalau saya bagaimana caranya menyelundupkan senjata ke sana? ini diikat. Diikat ini. Nah, ini perang. Itu perang. Nah, ini disensor ya. Disensor ini ya. Tapi ini menunjukkan satu jiwa yang sama dengan kita, ya. Marah. Jika ada orang yang mengatakan dirinya muslim, kemudian tidak ada terbersit marah, ya. Mereka kemudian tidak berubah ekspresinya ketika melihat saudara-saudaranya dibantai di Palestina di sana, dipertanyakan keislaman. Ya. Makanya wajar kalau kemudian muncul secara spontan kalimat itu dari beliau.
Ya, sangat menarik, tapi tolong disensor. Tidak, apa yang disampaikan Ustaz, kalau seandainya bisa berbicara kepada mereka. Maafkan kami yang belum sungguh-sungguh maksimal menegakkan sunnah yang akan menolong kalian. Allahu Akbar. Takbir. Apa itu junnah itu nanti? Mantap. Ya. Nah, sekarang ke beliau. Ini beliau yang paling termuda di sini. Maksudnya semangatnya beliau, ya. Ya, semangatnya beliau paling muda di sini, ya. Saudaraku, Wah, luar biasa. begini ya. Atau mungkin vokalnya Ustaz, bukan mic-nya. Saudaraku, Anda sakit, saya sakit. Anda terluka, saya terluka. Tapi saya yakin Anda kuat, Anda hebat. Tunggu, Anda akan menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pernah dengarkan suara beliau ini sekitar 10-an tahun yang lalu. Bergetar saya ini mendengar. Saya kira suaranya Makassar besar, suaranya dia besar. Iya. Tapi alhamdulillah beliau bisa berkunjung di Makassar. Alhamdulillah, senang sekali kita Bisa rasanya. nanti berbagi ilmu juga kepada kita semua insya Allah. Ya. Tapi tahu Ustaz, Makassar itu punya makna. Waduh, ada singkatannya lagi. Aku tidak mau masuk di dalam genjutsu ini. Ya silakan Ustaz. Maaf Pak. Makanannya enak-enak. Oh, makanannya lagi. Oke. Bukan pantun ini, tidak usah pakai cara. Maaf, makanannya. Ya. K. Kasar bicaranya kata orang, tapi hatinya lembut. Kata orang. Kata orang. Ya. Sar bagian yang macam-macam dengan Islam. Takbir. Ini kasar ini. Tidak tahu Ustaz ini apa artinya. Ya. Baik, lanjut. Tadi berhenti sebenarnya di Ustaz Khairuddin, ya. Nah, tadi kita singgung masalah ainal muslimun. Kaum muslimin harusnya bagaikan satu tubuh, tapi saat ini kita tercerai berai. Bahkan kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita di tempat-tempat yang bukan hanya Palestina saja. Cuma penting saat ini kita bahas Palestina, ya. Karena Palestina bukan hanya masalahnya orang-orang Palestina. Ini adalah masalah kita semua. Palestina bukan hanya tanahnya orang-orang yang ada di Palestina, itu tanahnya seluruh kaum muslimin di dunia. Terlebih lagi di sana kiblat pertama kita. Nah, Ustaz, sekarang ada banyak fenomena-fenomena saat ini yang sebenarnya bagian daripada bentuk keprihatinan terhadap genosida yang terjadi. Ya, banyak aksi boykot, banyak kemudian aksi bakar bendera Zionis Laknatullah, ya, dan sebagainya. Ya. Namun setiap kali kemudian kita lakukan semua aksi-aksi itu, kecaman-kecaman itu, tetap mereka bisa seleluasa untuk membantah. Sebenarnya apa yang terjadi, Ustaz, bagi kaum muslimin di dunia saat ini? Silakan, Ustaz. Ya, baik. Mohon maaf. Ada spesial sebentar untuk beliau. Ada spesial. Dulu, diulang dulu. Allah. Diulang dulu, diulang. Baik. Khusus untuk Agung nanti saya kasih kesempatan juga beliau kalau perlu berdiri tempat ini, bakar panaskan tempat ini, insyaallah. Karena saya kenal sekali beliau. Beliau orang motivator, seorang mubalik, seorang aktivis, ya, TikToker. Ya, tidak main-main beliau. Silakan buka TikToknya dan IG-nya Ustadz Agung Wisnuwardana dan lihat isi kontennya. Bukan konten joget-joget, tapi konten yang bikin bergetar para apa? Ya,
Ya, ini beliau luar biasa. Semua dibahas tentang kejadian-kejadian politik, termasuk persoalan Palestina. Beliau juga bahas banyak sekali di TikTok beliau. Sampai masalah-masalah di negeri kita. PPN 12%, beliau bahas. Ya, buka TikToknya, buka IG-nya, beliau bahas. Masalah apa saja beliau bahas. Ya, makanya ada spesial nanti tuh Ustaz Agung ini. Kita undang jauh-jauh datang ke sini, Sabah, untuk menyemangati kita semua. Baik, kembali Ustaz Herudin. Kenapa sampai kita bisa tercerai berai seperti ini, Ustaz Herudin? Ya, sehingga kita menggelorakan saat ini ainal muslimun. Iya. Tentu pelemahan itu bermula dari pemikiran, ya. Jadi bukan peristiwa instan seketika, tapi berlangsung lama, ya. Umat Islam dilemahkan dengan disusupkan paham yang kemudian membuyarkan apa yang seharusnya menjadi kekuatan umat Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian oleh musuh-musuh Islam, ya, karena dia melihat kenyataan bahwa dulu saya ingat sekali itu Loi 9 ketika dia pulang dari pesisir pantai selatan Timur Tengah itu, dia kembali kemudian dia mengatakan kita harus memikirkan ulang karena tidak akan mungkin kita bisa mengalahkan umat Islam dalam perang salib dengan fisik itu. Maka yang dimaksudkan memikirkan ulang itu artinya bahwa untuk mengalahkan umat Islam tidak cukup hanya dengan perang fisik, tapi harus dengan perang pemikiran, ghazwul fikr. Di antaranya menanamkan paham, ya, nasionalisme itu, ya. Maka termasuk ya memunculkan hadis yang tak dikenal di kalangan para ulama muhaddisin, yakni hubbul watan minal iman, ya. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Berarti itu hadis palsu. Hadis palsu, ya. Jadi bahkan di kumpulan hadis palsu pun tak dikenal itu, ya. Jadi itu pada akhirnya kemudian kita lihat umat Islam hari ini memang ada semangat, ya, ada giroh di belahan dunia Islam termasuk di Barat sendiri, ya. Tentu kalau dia pertimbangannya kemanusiaan, di dunia Islam ya ada semangat membela saudaranya, tapi opsi-opsi yang acap kali dimunculkan tidak menyentuh persoalan mendasar, ya. Seperti boikot, ya, tetap kita mengapresiasi, ya. Itu tentu baik, ya, karena memang kita tahu ada banyak produk yang mendukung perekonomian Amerika itu membackup tidak hanya logistik militer, ya, tapi termasuk juga perekonomian Israel, kan, lewat kerjasama orang-orang Yahudi, gitu. Kita mengapresiasi itu, ya, termasuk apalagi donasi untuk kemanusiaan saudara-saudara kita. Tapi realitas menunjukkan begitu banyak bantuan, ya, kemudian terhenti misalnya di jalur perbatasan pintu Rafah, ya, kan. Kenapa bisa begitu? Ya, pemerintah Mesir takut pada siapa, ya? Takut pada Uncle Sam, ya, Amerika itu. Jadi itu menunjukkan bahwa nasionalisme itu menjadi petaka bagi dunia Islam. Itu yang menjadikan umat Islam tidak bersatu, dan pada akhirnya, ya, sebagian cara pandang kaum muslim melihat Palestina seolah-olah itu persoalan bangsa Palestina. Sebagaimana tadi disebut bahwa tanah Palestina itu adalah tanah kharajiyah, ya, kan? Ya, tidak boleh dilepaskan sampai hari kiamat. Makanya itu konsep apalagi solusi dua negara, ya, itu konsep yang kita tidak bisa terima, ya. Itu konsep yang bertentangan dengan syariat Islam, karena ya tidak mungkin kita bisa hidup berdampingan damai dengan penjajah yang merampas tanah kaum muslimin. Jadi kalau ingin betul-betul sampai pada persoalan menyelesaikan, ya, persoalan saudara kita di Palestina itu, ya, tidak cukup sekali lagi dengan boikot, dengan donasi, diplomasi, karena semua itu sudah sering, ya, dan terus dilakukan tapi tak membuahkan hasil.
ada satu yang belum pernah dilakukan, ya, itu, yakni ya tentu melakukan perlawanan fisik, ya, yakni perang jihad. Nah, dan itu ya tentunya yang punya kekuatan untuk memobilisasi kekuatan melawan Zionis Israel itu adalah ya mereka yang diberikan kewenangan, para penguasa. Tapi kan penguasa kita harus kita akui, ya, banyak penguasa di dunia Islam itu adalah boneka, ya, atau ya bisa kita sebut sebagai perpanjangan tangan negara-negara imperialis itu. Jadi mereka tak ubahnya sebenarnya hanya sekedar pion itu yang mereka takut ya berbuat lebih banyak, bahkan lebih jauh dari apa yang dilakukan saat ini karena takut sama kekuatan-kekuatan ya internasional dan seterusnya. Jadi hanya jihad gitu. Tapi jihad ini sekali lagi tidak bisa kalau melihat keadaan dunia Islam yang terpisah-pisah dalam teritori kebangsaan, nasionalisme dan seterusnya, dan ditambah apalagi kepengecutan atau hipokritnya para penguasa yang menjadi komprador ya negara-negara kafir, maka sepertinya sulit memang membayangkan jihad itu bisa dilakukan. Kalau untuk bisa mewujudkan itu ya mesti dulu dikembalikan institusi yang betul-betul bisa mempersatukan umat Islam, dan kemudian dia bisa menggerakkan secara agregat kekuatan militer dunia Islam. Kalau ini terjadi, maka selesailah imperialisme Zionis di bumi Palestina. Baik. Seperti itu. Ya, setiap kali kita ingat Palestina, perih. Ya. Kita mau mendengarkan lebih jauh lagi dari Ustadz Agung Wisnu Wardana tentang apa yang harusnya kita lakukan, langkah apa yang harusnya kita lakukan. Yang mungkin saat ini tidak bisa ke sana, dan kalaupun bisa ke sana, kita akan bisa merepotkan orang-orang di sana. Ya, betul. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Namun sebelum itu, saya minta pada teman-teman panitia kopi bisa ditayangkan videonya untuk sebelum. دكتورة؟ ليش حابة تصيري دكتورة؟ عشان أعالج الناس. ليش بدك تعالجي الناس؟ عشان أعيش أنا وأطفال غزة بخير، والقدس بضلها لنا وغزة انتصرت. نرجع الأقصى، نرجع أرضنا، ديوننا، بيتنا، وعلى بيت جد القديم نشوف إيش في غادة. إيش كمان؟ خلص هو في حلم غير أن نرجع على الأرض، كل واحد نرجع على أرضنا وخلص. أنا بحلم إني أفك الحصار. أنا بحلم أكل شاورما وأرجع أكل Ainal Muslimun? Di mana kita? Kita yang mengaku umatnya Kangjeng Nabi. Kita yang mengaku menyembah Tuhan. Izin berdiri tadi ya? Silakan. Baik, terima kasih. Izin tadi ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya? Ulang sekali lagi, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangannya ke atas semua. Kanan semuanya, kepalkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin bahwa bahwa Islam luar biasa
luar biasa. Dan saya yakin bahwa Palestina adalah saudara kita. Dan kita Mesti membantu mereka. Takbir. Allahu Akbar. Baik, tawajubatku sekalian, izin semuanya. Terima kasih. Ustaz Abdi Negara, Ustaz Ade, Gus Heri, Bung Adnan, Ustaz Khairuddin, Ustaz Idil. Ya. Dan kawan-kawan sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Senang sekali jumpa dengan teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Seru sekalian alam. Seru sekalian langit. Seru sekalian bumi. Seru sekalian bulan. Seru sekalian matahari. Seru sekalian seluruh alam semesta ini. Takbir. Sekarang saya mau tanya, adakah yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Takbir. Allahu Akbar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan juga semoga Allah berikan pada kita istiqomah. Bangga dengan Islam? Bangga bahwa kita ini umatnya Muhammad, bangga? Bangga. Takbir. Allahu Akbar. Sahabatku sekalian, ustaz-ustaz sekalian, saya mau tanya, kalau kita pakai kacamata, kacamatanya lensanya kacamata ini lensanya gelap, kira-kira keluar warnanya gelap atau terang? Enggak sih, دكتورة. دكتورة؟ ليش حابة تصير دكتورة؟ عشان أعالج الناس. ليش بدك تعالج الناس؟ أعيش أنا وأطفال غزة بخير والقدس بضلها لنا وغزة انتصرت. نرجع الأقصى، نرجع أرضنا، ديومنا، بيتنا، مع بيت جدي القديم نشوف إيش في غادة. إيش كمان؟ خلص هو في حلم غير أن نرجع على الأرض وكل واحد. Kita akan punya semangat tergantung mindset. Kita bisa loyo tergantung mindset. Kita bisa putus asa karena mindset. Saya mau berikan informasi pada kita semua. Pernah kenal sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah? Kenal ya? Siapa namanya tadi? Ucap dengan keras, siapa namanya? Sekali lagi yang keras, namanya siapa? Oke, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah mereka dari kalangan budak. Kalangan orang yang pinggiran. Kalangan orang yang tidak memiliki derajat di masyarakat Mekah. Oke? Ya. Pada waktu Bilal ketahuan dengan Islamnya, maka Allah angkat Bilal bin Rabah dengan ketinggian derajatnya, ketinggian ketakwaannya. Suatu ketika, Bilal bin Rabah diketahui oleh tuannya, oleh majikannya, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Akhirnya kemudian Bilal bin Rabah disiksa, ditindih dengan batu di padang pasir yang sangat panas luar biasa. Kira-kira menyakitkan tidak? Menyakitkan. Kira-kira suasananya berat tidak? Berat. Bercucuran keringat, aliran darahnya meletes, ditambah dengan terik matahari yang luar biasa. Dalam kondisi seperti itu kemudian majikannya bilang tendang keras, man huwa aqwa. Hai Bilal, man huwa aqwa. Siapa yang lebih kuat, tuanmu atau Tuhanmu? Kira-kira jawaban Bilal apa? Jawaban Bilal apa? Ahad, ahad, Allahu ahad. Mental, mindset. Mental kuat, mindset kuat. Apa dia katakan? Bahwa Allah segala-galanya.
Allah ada dalam matanya, Allah adalah dalam hatinya, Allah ada dalam pandangan-pandangan hidupnya. Itu yang memperkuat Bilal luar biasa. Itulah yang menyebabkan pondasi dari mindset yang hebat itu. Itulah yang menjadi prinsip-prinsip hebat itu. Saya mengatakan Bilal bin Rabah itu seperti punya karang yang ada di dalam hatinya, yang ada dalam pikirannya. Waktu karang. Ini saya kasih contoh. Ada yang pernah nonton film Titanic tidak? Pernah. Pernah ya? Itu adalah kapal mewah, apa namanya? Yang luar biasa pada masanya. Pembuat kapal itu mengatakan kapal terkuat yang Tuhan pun nggak bisa melenyapkannya. Sombong tidak? Akhirnya berlayarlah Titanic itu. Ketika berlayar, kemudian dia ketemu gunung karang. Ketika Titanic menabrak gunung karang itu, yang pecah karangnya atau Titanicnya? Yang pecah karangnya atau Titanicnya? Titanicnya. Bocor, akhirnya dia tenggelam. Kawan-kawan sekalian, saya ingin mengibaratkan karang itu adalah prinsip hidup kita. Karang itu apa? Prinsip hidup kita. Kalau dalam Islam namanya akidah. Namanya apa? Akidah. Tertancap kuat dalam jiwanya Bilal. Tertancap kuat dalam hatinya Bilal. Tertancap kuat dalam mindsetnya Bilal. Sehingga apa? Kalau orang mengatakan tuannya tadi, man huwa aku. Kamu masih suka kentut, masih suka beol, masih suka macam-macam, masa menantang Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu kan? Pertanyaan sekali lagi. Yang kuat Allah atau tuannya Bilal? Yang kuat Allah pencipta alam semesta atau majikannya Bilal? Yang kuat Allah atau pupu papa? Gitu. Takbir. Lanjut atau tidak? Lanjut. Prinsip. Akidah. Sekarang pertanyaan saya. Siap gak kita memiliki akidah yang kuat? Siap gak kita punya prinsip yang kuat? Siap. Siap gak di antara kita yang hadir di sini punya karang yang kuat dalam hati dan pikirannya? Siap? Siap. Oke, sip, mantap. Nah, baru kita bicara tentang Palestina. Persoalan Palestina ini adalah persoalan mindset. Persoalan apa? Saya mau ceritakan, ini pas bulan apa kalau Hijriah? Jumadil Akhir. Jumadil Akhir ini harinya, tanggalnya tanggal berapa ya kalau kita tanggal? Kalau nggak salah tanggal 23. 23 Jumadil Akhir. Tanggal ini, kawan-kawan sekalian, tanggal ini adalah tanggal ketika pasukan Khalid bin Walid, pasukan siapa? Khalid bin Walid sedang bertempur di Yarmuk. Yarmuk itu satu kota yang kira-kira jaraknya beberapa ratus kilometer dari Damaskus. Damaskus, Suriah. Apa Yarmuk ini? Peperangan luar biasa yang terjadi antara pasukan Islam yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan pimpinannya Khalid bin Walid untuk bertempur melawan pasukan Romawi. Saya mau bilang, pasukan Khalid bin Walid umat Islam jumlahnya 40.000. Berapa? 40.000. Pasukan Romawi 240.000. Berapa tadi? 240.000. Ada yang pernah tahu? Waduh, pada masa sebelum Mike Tyson kenal, mereka tahu nggak itu? Kenal. Ada yang tahu Mike Tyson? Itu si leher beton itu. Kira-kira ini namanya siapa yang di sini nih? Yang agak kurus-kurus dikit lah kira-kira. Namanya siapa, Dek? Namanya siapa? Bal. Berdiri Bal, sini Bal, kamu Bal. Ayo Iqbal. Bal. Bukan leher beton. Leher. Kira Iqbal, kalau hari ini tiba-tiba kamu lawankan Mike Tyson, kira-kira gimana?
Ya satu ronde lah. Kau Gak usah mulai. Nah, kan asatidz Telkomakpulauan teman-teman sekalian, 40.000 Iqbal melawan 240.000 Mike Tyson. Logikanya menang atau kalah? Logikanya menang atau kalah? Bal, menang kalah? kalah. Kalah. Turun nggak mau kalau gitu. Logikanya kalah, betul tidak? 40.000 lawan 240.000. Tapi apa? Karena keyakinan Allah. Yakin Allah akan memenangkan. Yakin Allah yang kuasai alam semesta. Yakin Allah yang kuasai semua ini. Dan yakin bahwa akan dimenangkan oleh Allah. Menang tidak? Menang tidak? Yang memenangkan Allah atau Yarmuk atau pasukan Islamnya? Allah atau pasukan Islamnya? Allah. Angkat tangan. Angkat tangan kanan semua, pegalkan tangan. Takkan ke punggung temannya sebelah kanannya. Hei kamu, ingat ya, orang Islam itu jos, orang Islam itu luar biasa. Orang Islam itu kalau bersama Allah, Allah ada dalam pikirannya, Allah ada dalam hatinya, maka pasti menang. Takbir. Yakin tidak? Yakin tidak? Yakin tidak? Bangga tidak? Akhirnya, setelah Yarmuk ini menang luar biasa, akhirnya apa? Berikutnya panglimanya diganti, terus kemudian masuklah bersama Umar bin Khattab menembus Palestina. Dan sejak saat itu Palestina adalah bumi umat Islam. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Akhir. Allah. Lanjut dikit lagi. Inilah kekuatan. Saya lanjut cerita. Pada bulan berikutnya. Halo? Bulan Rajab. Bulan Rajab berarti Jumadil akhir Rajab. Rajab. Pada tanggal 27 Rajab. Tahunnya 1187. Tahun berapa? 1187 Masehi tapi. Oke? Tanggalnya dimasaikan 3 Oktober 1100. Kalau kita bikin Rajab itu 2 mati mic-nya saudara. Tes. Nah, Rajab berarti bulan depan. Bulan depan itu adalah waktu yang luar biasa. Jadi saya ceritakan, sehabis Islam menguasai wilayah itu hampir 400 tahun. Kemudian Islam bisa dikalahkan oleh namanya Godfrey pada tahun 1099. Godfrey itu masuk. Godfrey ini adalah orang yang bagian dari kaum Frank dan dia masuk ke Palestina membantai 10.000 umat Islam. Dan diceritakan di situ Baitul Maqdis, tempat di mana Kanjeng Nabi SAW melakukan Isra wa Mi'raj, itu isinya darah bergelimpangan di mana-mana, sehingga ketika berjalan kuda-kudanya Godfrey itu berjalan di atas sungai-sungai darah. Darah siapa? Umat Islam. Sampai kemudian hampir 100 tahun Palestina juga dalam genggaman umat Islam. Kenapa kok gagal? Kenapa umat Islam kalah? Karena akidah tidak ditempatkan dalam hatinya dan persatuan tidak muncul di sana. Akhirnya kemudian muncullah sosok yang luar biasa. Pada 27 Rajab 1187 Masehi ada sosok pahlawan hebat namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa namanya? Yang keras. Salahuddin Al-Ayyubi. Kurang kenceng. Salahuddin Al-Ayyubi. Sosok luar biasa yang sebelum menaklukkan kembali Palestina, itu mereka berkeliling di antara umat-umat Islam dimanapun. Intinya apa? Menguatkan akidah umat. Kita ini pemenang. Kita ini orang hebat. Kita ini khairu umat terbaik. Umat yang luar biasa. Oleh karena itu kita nggak boleh kalah. Kita nggak boleh
kalah. Kitalah pemenang. Kita bukan pecundang, saudara-saudara kalian. Dan kemudian apa? Berkeliling, menguatkan akidah. Dan yang kedua apa? Membangun persatuan. Kita satu tubuh. Kita satu tubuh. Kita saudara. Palestina saudara. Kita saudara. Semua umat Islam dunia adalah saudara. Kuatkan akidah, bangun persatuan. Setelah itu apa? 27 Rojab. Akhirnya Palestina berhasil kembali di tangan umat Islam lewat pertempuran luar biasa yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Poin pentingnya. Sejarah kemenangan masa Khalid bin Walid. Kejatuhan ketika Godfrey bisa membantai umat Islam. Kemenangan kembali di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang jatuh kembali. Kita tinggal lihat kuncinya apa. 1. Akidah. Kita mau jadi pecundang atau pemenang? Yang ada di sini pecundang atau pemenang? Orang pemenang itu mikirnya bukan lihat fakta. Faktanya mungkin bentuknya kayak begini-begini, lemas, loyo sepertinya ya. Umat Islam rendah, tapi apa? Orang punya akidah itu berpikirnya masa depan. Visi besar. Visi besar itu apa? Bahwa kita pemenang, kita akan bisa menguasai, kita akan memenangkan pertempuran. Jiwa ini harus dibangun. Itulah yang terjadi pada orang-orang Palestina. Oke, siap ya? Akidah yang kuat. Yang kedua, mau selalu terikat dengan hukum-hukum Islam. Mau terikat dengan hukum-hukum Islam. Itu yang menyebabkan orang jadi takwa. Ketika orang jadi takwa, kira-kira backingnya siapa? Backingnya siapa? Prabowo, Jokowi, atau Allah? Nah, gitu. Backingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia takwa. Ketika takwa backingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menang atau kalah? Menang atau kalah? Kuncinya yang kedua takwa. Kunci ketiga apa? Persatuan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Tidak dilihat warna kulitnya, tidak dilihat bangsanya, tapi mereka bersatu. Nah, persatuan inilah yang menyebabkan umat Islam kuat. Persatuan inilah yang menyebabkan umat Islam punya jiwa besar. Sekarang pertanyaan saya, siap punya akidah kuat? Siap. Siap takwa? Siap. Siap bersatu? Siap. Oke, angkat tangan kanan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, saya yakin Engkaulah segalanya. Ya Allah, aku yakin bahwa Islam adalah adin yang luar biasa. Dan ya Allah, aku yakin bahwa kaum muslim di Palestina adalah saudaraku. Dan aku yakin ya Allah bahwa masalah Palestina adalah masalah agama, masalah umat Islam. Oleh karena itu, kami yakin kami akan menang. Oleh karena itu ya Allah, satu, kuatkan akidah kami, kuatkan keyakinan kami, kuatkan visi besar kami. Yang kedua ya Allah, jadikan kami manusia takwa yang selalu terikat hukum-hukum Allah. Dan yang ketiga ya Allah, satukan kami, satukan jiwa kami, satukan pemikiran kami, dan satukan seluruh kekuatan kami. Maka pasti menang. Takbir. Allahu Akbar. Semoga Allah bersama kita semua. Semoga Allah bersama kita. Hati kita bersama Allah, jiwa kita bersama Allah. Sampai jumpa, Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. دكتورة؟ ليش حابة تصيري دكتورة؟ عشان أعالج الناس. ليش بدك تعالجي الناس؟ أعيش أنا وأطفال غزة بخير والقدس بضلها لنا وغزة انتصرت. نرجع الأقصى، نرجع أرضنا، ديوننا، بيتنا.
وعبيت جدي القديم يشوف ايش في غادة. ايش كمان؟ خلص هو في حلم غير ان نرجع على الارض، وكل واحد نرجع على الارض ما نخلص. انا بحلم اني احقق الحصان. انا بحلم اكل شاورما وارجع باكل Ainal muslimun? Di mana kita? Kita yang mengaku umatnya Kangjeng Nabi. Kita yang mengaku menyembah Tuhan yang sama, dengan kiblat yang sama, dengan pedoman hidup yang juga sama. Padahal kita adalah komunitas terbesar di dunia. Ada 2 miliar jiwa. Tapi di mana kita? Ainal muslimun? Di mana umat Kanjeng Nabi itu? Ada 57 negara yang tergabung dalam OKI. Ada 5 juta tentara aktif. Tapi Gaza tetap terbakar. Anak-anak tetap mati. Maka wajar kita bertanya, di mana umat yang katanya satu tubuh? Di mana umat yang katanya bangga dengan Rasulnya? Di mana kita? Ainal muslimun? There's chaos, panic. Help us, God, help us, O Arabs, he screams. 41.000 itu adalah nyawa yang hilang dibantai. Bukti kebiadaban amoral, penistaan keji terhadap wewenang Tuhan yang dirampas mereka. 41.000 itu jumlah yang setara ketidakberdayaan seluruh umat manusia yang harga dirinya dihina keras. 41.000 itu jumlah yang setara omong kosong negara adidaya dalam menjaga perdamaian, menyetempel radikal teroris pada yang mengusik dominasi dan kepentingan. Lalu mereka tak tahu malu membawa misi hak asasi, mengajari yang mereka jajah arti kemanusiaan dan kebebasan dengan tangan yang masih bersimbah darah. Dan manakala akal sehat yang kita punya, kita sandarkan pada wahyu, niscaya 41.000 korban syahid adalah malapetaka. Jumlah yang setara dengan kehancuran 41.000 kali dunia yang kita cintai ini. Sebagaimana sabda baginda bahwa hilangnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Lantas, bagaimana kita akan menghadap Allah kelak atas apa yang kita perbuat? Atas apa yang tidak kita pedulikan? Destroyed homes by the Israeli army. Kembali lagi di Dato. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik, luar biasa. Sudah panas. Ya. Dan ini insya Allah sudah mendidih, Bung Abdi. Ya. Iya, betul sekali. Kita sudah di penghujung acara kita. Tapi bukan berarti ini bukan yang terakhir. Betul sekali. Kita berharap ke depan agenda-agenda dakwah apapun itu, dimanapun, di masjid, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, ya, di kampus-kampus, bahkan termasuk di trotoar, ini semakin kencang menggelorakan tentang persatuan umat Islam. Betul sekali. Yang tadi disebutkan oleh Ustadz Agung Wisnuwardana. Nah, oleh sebab itu, teman-teman semuanya, mari kita renungkan baik-baik akan jati diri kita sebagai khairu ummah, akan jati diri kita kaum muslimin ini sebagai bagian dari satu tubuh yang harusnya tidak tercerai-berai.
Nah, oleh sebab itu di penghujung akhir acara ini saya ingin mengatakan terima kasih banyak atas dukungan, partisipasi semua pihak, termasuk sahabat-sahabat yang luar biasa yang telah hadir di tempat ini. Iya. Juga sahabat-sahabat yang duduk saat ini. Bung Abdi, luar biasa. Terima kasih. Abdi negara. Iya. Semoga tetap menjadi abdi negara. Iya. Insya Allah masih P3. P3. Iya, baik. Iya. Kita akan tutup. Betul sekali. Supaya lebih berkahnya acara kita ini dengan doa. Ini belum pernah di dalam dato ini. Ya, kita tutup dengan doa. Biasanya langsung dengan ala jalanan saja kita tutupnya. Iya. Tapi ini harus dengan formal. Baik. Supaya lebih berkah. Saya persilakan kepada Ustaz Hairudin. Ya. Dan memang ini khasnya dato itu gitu, langsung nyodorin langsung, saja. Langsung dinyodorin. Langsung. Baik, baik. Saya persilakan Ustaz Hairudin untuk bisa lebih berkahnya acara kita untuk ditutup dengan doa. Silakan. Ya, alhamdulillah kita dengan rasa senang ya, dan tadi sudah dilecutkan semangatnya agar perjalanan yang kita telah lalui tadi beberapa waktu menjadi barokah dan menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita menundukkan kepala sejenak, bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Berhubung kopi saya sudah habis dan tidak ada tambahan lagi dari panitia. Iya. Ya. Karena Dan yang paling utama, malam ini kita dapat pengalaman baru yang luar biasa, petualangan dakwah yang luar biasa. betul sekali. Kita bisa menggelar dakwah di jalanan, Ya. ya, di parkiran, ya. malam-malam, Hujan-hujan, ditemani jagung rebus. Apalagi yang ada di situ? kopi pahit, Kopi manis. oh manis Ya. dia ya. Apalagi? Kacang. Dan yang paling penting, ada ubi. Wih, masalah. Masih ada? Panitia, masih ada? Dan yang paling penting, kisah-kisah inspiratif, ilmu yang luar biasa dari saudara-saudara, sahabat-sahabat kita, ya, guru-guru kita. Dan insya Allah kita akan ketemu kembali dalam dakwah trotoar bulan depan. Tahun depan. Bukan. Tahun depan. Tahun depan ya. Tahun depan. Tahun depan. Dakwah trotoar kecil-kecil lagi. Kita keliling Makassar lagi. Betul sekali. Ya. Kita roadshow lagi, Ustaz. Roadshow lagi, insya Allah. Roadshow lagi. Baik, saya langsung silakan. Terima kepada kasih Bung banyak. Abdi, kembalikan forum ini kepada Master. Terima kasih banyak Ustadz Idil, dan alhamdulillah kita sudah menyaksikan bersama event dari Dato Fest 2024, di mana adalah Dato Fest ini adalah menghimpun semua daripada dato-dato yang sudah kita lakukan di setiap bulannya. Dan kita berdoa bersama-sama semoga kita dimudahkan oleh Allah bisa membuat dato yang lebih baik lagi, mungkin dengan suasana yang lebih bagus lagi trotoarnya. Silahkan boleh diusulkan tempatnya, kita akan selenggarakan bagaimana setiap titik-titik kota Makassar akan kita laksanakan dakwah trotoar. Sehingga kita viralkan bahwa ada dakwah trotoar yang diselenggarakan yang tidak pernah diselenggarakan oleh teman-teman yang lain nantinya. Nah, ini akan kita terus bagaimana membuat peserta ini akan lebih banyak lagi. Terima kasih banyak atas kehadiran kita pada malam hari ini. Saya akhiri mewakili dari seluruh. Jangan berdiri dulu. Kita mau foto bersama. Kita mau foto bersama. Nah, tadi usulan dari Ustadz Agung. Ini kenangan-kenangan sebuah petualangan baru. Iya. Ya, ini sejarah baru yang kita buat. Jadi duduk dulu semua. Ya, duduk dulu. Nanti kita Ternyata, foto dari sini, Ustadz Bang. Ya, langit juga memberkahi. Betul sekali. Masya Allah, luar biasa. Jadi, insyaallah kita akan foto. Ya, jangan langsung Baik. bubar. Kalau ditutup sama Bung Abdi, ya setelah ditutup Ya. Bung Abdi, tetap di tempat. Baik, Silakan. boleh lightingnya diarahin ke penonton kita, karena dan fotografer boleh dibantu untuk di tag foto kita ya pada malam hari ini. Nah, betul. Wah, luar tim lighting kayaknya. Luar biasa. Ayo, kita foto sama-sama. Oke, kita tutup dulu majelis kita pada malam hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Dan untuk keberkahannya mari kita tetap beristighfar sebanyak 3 kali untuk menyempurnakan majelis kita, bahwa apa yang kita lakukan tentu tidak luput daripada yang namanya kesalahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama. Di sini.